Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah yang telah Allah pilihkan kepada kita semuanya sebuah syariat yang begitu mulia dan agung, ini syariat Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh manusia yang paling agung pula dari segalanya, dari akhlaknya, khuluqan wa khalqan, fisiknya, akhlaknya, seperti yang Allah sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi adalah orang yang sudah dinyatakan oleh Allah la'ala khuluqin adzim, yang berakhlak begitu tinggi. Sampai seorang ulama mengatakan, idza asnallahu billadzi huwa ahluhu fama miqdar ma tamdahul wara. Kalau Allah yang paling ngerti tentang hambanya udah memuji kepada Nabi Muhammad SAW, maka apa kiranya pujian daripada manusia yang penuh dengan kebutuhan dan kekurangan. Artinya Nabi tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mulia akhlaknya dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena daripada hal itu, syawahid, bukti-bukti yang kuat di dalam ayat atau di dalam hadis tentang kemuliaan daripada Nabi Muhammad SAW, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk tidak kita berprasangka terhadap Nabi dengan sebuah prasangka yang di situ justru akan mengurangi kehormatan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kenapa kadang-kadang yang menjadi heran daripada kita, yang bertanya-tanya, yang sedikit mungkin mencari-cari terhadap Nabi bukan orang-orang di luar Islam, justru kadang ada sebagian orang yang mengaku Islam. Di antaranya seperti masalah kenapa Nabi istrinya lebih daripada 4, sementara beliau memberikan batasan kepada umatnya cuma 4. Ada apa ini? Kenapa hal ini muncul pertanyaan kepada kita? Seharusnya yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa kita tidak bisa husnudzon kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, jangan mengukur Nabi itu dengan ukuran kita. Memang orang itu sering mengukur orang lain dengan ukuran kita sendiri. Bagaimana kita ini maaf, kita ini masih sering melampiaskan syahwat, kita ini selalu mengutamakan daripada kemaluan kita. Seperti yang dikatakan banyak para ulama, humumu filadatil akli wal farji. Kebanyakan manusia itu yang dipikir cuma kenikmatan makanan dan kemaluan. Kemudian ketika kita masih berakhlak yang buruk seperti ini, kenapa kita mengukur Nabi dengan ukuran kita? Perlu diketahui, sangat tidak benar sekali kalau dikatakan Nabi itu adalah laki-laki yang hanya maaf, seperti yang diucapkan oleh mereka orientalis, orang-orang yang bukan Islam, mengatakan Nabi ini hanya pelampias syahwat dan sebagainya. Maka ucapan ini sebenarnya tidak ada buktinya. Ya, coba lihat, Nabi tidak kawin lebih dari kecuali Nabi setelah umur berapa? 50 tahun. Kalau seandainya Nabi adalah orang yang selalu ngikut, pasti Nabi di usia yang paling kuat itu nafsu, umur 25 mungkin hingga 30, 35 hingga 40, Nabi istrinya lebih daripada 1. Tapi fakta Nabi tidak beristri lebih daripada 1 kecuali setelah umur berapa? 50 tahun. Ya. Dan kemudian di saat Nabi di dalam usia-usia yang kuat, di dalam nafsu syahwaninya, justru Nabi bahkan istrinya adalah terpaut jauh di atas Nabi. Nabi umur istri beliau umur 40. Itu pun juga bukan dari seorang yang perawan. Ya. Oleh karena daripada itu, kaburat kalimatun takhruju min afwahim ayyaqula illa kadhiba.
Sungguh ya, kalimah-kalimah yang keluar daripada mereka orang yang di dalam hatinya memiliki hikit yang sedikit cemburu kepada Nabi, iri kepada Nabi. Kadang-kadang muncul kalimah-kalimah yang justru itu enggak layak untuk diucapkan terhadap nabinya, Nabi Muhammad SAW. Nabi ini perlu diketahui, Nabi ini adalah manusia. Qul innama ana bashar mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah mengatakan Allah mengatakan tentang Nabi, saya ini adalah tidak lain adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja aku manusia yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanku adalah Tuhan yang satu. Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Jadi sebenarnya Nabi itu adalah manusia yang biasa. Artinya Nabi itu adalah manusia yang biasa. Cuman kadang-kadang ya Allah, orang-orang yang sakit hati kepada Nabi, mereka sering-sering mencari-cari. Lihat, qatunkiru al-ain do asyamsi min ramatin wa yunkiru ta'mal ma'i min saqami. Nabi ini adalah anta syamsun anta badrun. Nabi adalah matahari. Nabi itu adalah sesuatu yang sempurnanya luar biasa. Tapi kalaupun matahari yang sempurna itu untuk orang yang matanya sedang kena penyakit belek, ya dia tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Sate yang nikmat untuk orang yang sakit tubuhnya, ya dia tidak bisa menikmati. Demikian akhlak yang sempurna daripada Nabi, bagi yang sakit hatinya dia mungkin tidak bisa mendapatkan barokah daripada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada beberapa alasan kenapa Nabi beristri lebih daripada satu. Ya, lihat, kalau Anda lihat istri Nabi lebih daripada satu, itu yang perawan cuma berapa? Yang perawan berapa? Cuma satu. Yang lain abkar semua. Ya. Kemudian sekali lagi, Nabi beristri lebih daripada satu bukan di usia yang kuat syahwatnya, tapi syekhah, yakni Nabi udah dalam usia yang tua, udah 50 tahun ke atas. Ya, udah 50 tahun ke atas. Apakah Nabi gak ngerti? Apakah Nabi gak ngerti? Nabi sangat ngerti. Dalam satu riwayat, Sayyidina Jabir bin Abdullah pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wala waji asaru tatai wa ni'mah. Di dalam wajahnya Sayyidina Jabir itu ada bekas minyak, ada bekas dia seperti mendapatkan kesenangan, baru melakukan suatu hal yang senang, yang menyenangkan. Maka ditanya sama Nabi, hal tazawwajta? Ya Jabir bin Abdullah, apakah kamu baru kawin? Ditanya, dijawab sama Jabir, iya ya Rasulullah. Kamu kawinnya sama perawan apa janda? Maka dijawab sama Sayyidina Jabir, janda ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Fahalla bikran, kenapa kamu nggak kawin dengan perawan? Tula ibuha wa tula ibuk, supaya kamu bisa main-main dengannya dan dia bisa main-main sama kamu. Tudahibuha wa tudahibuk, kamu bisa mempertawakan dengannya dan dia bisa mentertawakan kepada kamu. Kenapa nggak ambil yang perawan? Lihat ini, Nabi aja menganjurkan kepada sahabatnya untuk ambil yang perawan. Tapi apa Nabi prakteknya? Bukan berarti Nabi gak ngerti. Ya, ini semuanya berarti Nabi bukan atas dasar kepentingan pribadi, bukan atas dari syahwatnya, atas daripada beberapa tujuan-tujuan yang tertentu daripada agama Islam. Oleh karenanya, kalau seandainya Nabi mau menghendaki perawan, tahukah Anda para sahabat dengan Nabi bagaimana? Sahabat itu dengan Nabi seluruhnya dikasih, bahkan nyawanya dikasih. Bukankah banyak riwayat di saat Nabi ada satu anak panah yang menuju kepada Nabi, sehingga mereka para sahabat dijadikan mukanya, di saat nggak ada tameng, mukanya sebagai tameng. Yang penting apa? Nabi selamat. Mereka para sahabat itu Nabi semuanya dikasih. Apalagi kalau seandainya mereka ditanya anak perawannya sama Nabi, pasti dikasih. Tapi faktanya bagaimana? Nabi nggak seperti itu. Nabi nggak ambil anak-anak mereka yang perawan dan sebagainya. Nabi nggak mengumpulkan cuma daripada wanita-wanita yang cantik saja.
Iya, istri Nabi itu perawannya cuma satu, yang lain semuanya apa janda. Masya Allah. Mungkin kalau seandainya orang-orang yang selalu mengikuti nafsu, ya diambil kesempatan seperti ini. Yang jelas, ya hikmah Nabi beristri lebih daripada 4 itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama adalah at-ta'limiyah. Nabi beristri lebih satu tujuannya untuk taklim, mendidik. Mendidik bagaimana? Para istri Nabi yang banyak diajari sama Nabi. Kemudian dia bisa mengajari hukum-hukum ini kepada para wanita-wanita yang lain. Tahukah Anda? Nabi ini memiliki sifat pemalu yang luar biasa sekali. Ya, sampai disebutkan ya dalam satu riwayat dalam kitab-kitab hadis, asyaddu hayaan minal adra fi hidriha. Nabi itu sangat malu, melebihi malunya daripada seorang perawan gadis ya, fi hidriha, yang dia di dalam kerudungnya. Nabi itu malunya luar biasa. Sampai pernah terbukti ada seseorang, ini riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah, datang seorang perempuan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperempuan ini bertanya kepada Nabi tentang an ghasliha anil mahid, tentang mandi daripada haid. Fa'alamaha, sama Nabi diajari kaifa taghtasil, bagaimana cara mandi. Kemudian Nabi berkata kepada si wanita tadi, khudhi fursah, kalau kamu udah mandi kemudian ambil kapas, ambil kesempatan ya, ambil satu kapas misal, mungkin kamu kasih minyak ya, terus kamu buat untuk membersihkan bekas-bekas daripada darah-darah itu. Si wanita dikasih cara yang simpel sama Nabi, mengatakan kaifa atatahharu biha, bagaimana cara membersihkan dengan jelasnya ya Rasulullah. Kata Nabi, tatahharu biha, udah pokoknya kapas dikasih minyak dibersihkan. Oh, kaifa ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan? Sampai Nabi mengatakan subhanallah, Maha suci bagi Allah, tatahharu biha, bersihkan dengannya. Maksudnya apa? Nabi mau menjelaskan dengan detail, Nabi gak bisa, Nabi itu pemalu. Akhirnya dalam riwayat itu apa? Sayyidatuna Aisyah menarik itu wanita yang tanya kepada Nabi. Ya, yang dikasih keterangan yang simpel, nggak paham-paham, ditarik sama Nabi. Kemudian dijelaskan dengan detail oleh Sayyidatuna Aisyah. Wanita dengan wanita menjelaskan bisa dengan detail. Nah, jadi yang jelas Nabi istri lebih daripada 4. Itu diantaranya mereka dididik tentang masalah haid, masalah nifas, masalah mandi jinabah, terutama untuk masalah perempuan. Mereka dididik dengan detail, kemudian mereka bisa menerangkan dengan detail kepada para wanita yang lain. Insya Allah. Kemudian yang kedua, Nabi istri lebih satu, lebih daripada 4 itu banyak tujuan. Di antaranya adalah hikmah atau syariah. Ada tujuan hikmah untuk syariat agama. Di antaranya, ya, di antaranya orang jahiliyah itu dulu ada istilah tabani. Tabani itu mengambil anak, kemudian dimasukkan kepada waris, ya, diwariskan kepada waris. Dia menjadi ahli warisnya seperti anak kandungnya. Anta ibni arisuka watarisuni, kata orang jahiliyah. Kalau dia udah ngambil anak untuk dijadikan anaknya, diangkat anak, anta ibni, kamu anakku, ya, arisuka, aku bisa mendapatkan waris daripada kamu, watarisuni, dan kamu juga bisa dapatkan waris daripada aku. Padahal hukum taban ini dilarang oleh agama. Karena dahulu kan sebelum terjadi larangan, Nabi pernah mengangkat Sayyidina Zaid ibn Jahaz, diangkat menjadi anaknya Nabi, diangkat jadi anak Nabi, sehingga para sahabat, sehingga orang-orang ada yang memanggil dengan sebutan Zaid ibn Muhammad. Tapi bagaimana ketika Allah turunkan ayat ud'uhum li abaihim wa huwa aqsatu indallah. Jadi kalau memanggil orang itu panggil dengan namanya dan nama ayahnya.
Karena Zaid bukan anak daripada Nabi Muhammad, jangan panggil Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harisah ibn Sarahil dan seterusnya daripada ayahnya. Nah, ketika Zaid pernah diangkat menjadi anak angkatnya Nabi, kemudian ada hukum haram. Terus kemudian pernah Sayyidina Zaid ini dikawinkan kepada seorang perempuan yang bernama Zainab, ya, yang bernama Zainab. Dan orang-orang tradisi Zaidiyah, orang itu nggak mungkin memperistri kepada wanita yang bekas istri anaknya, walaupun dari anak angkat, itu nggak mungkin. Padahal secara agama mengangkat anak itu nggak boleh, memasukkan nasab yang dimaksud. Kalau cuma merawat, membesarkan, membantu dia suka dan sebagainya, asal tidak terjadi haram dan sebagainya, beda ya hukumnya. Kalau masukkan nasab, harus mewarisi dan menjadi ahli warisnya, ini nggak boleh. Ketika Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai garda terdepan untuk menghapus hukum-hukum tersebut, ya, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengkawin Sayyidatuna Zainab yang bekas daripada istrinya, anak angkat beliau, siapa? Zaid bin Harisah. Maka saat itu apa? Ketika Nabi, dalam riwayat ketika Nabi diperintah Allah untuk segera mengkawin, maka Nabi apa? Yahsa min alsinatil munafikin. Nabi khawatir nanti ada kesempatan orang-orang munafik untuk mencela Nabi, orang-orang hujat untuk mencela Nabi. Dia tuh tazawwaj Muhammad imra'ata ibni, dia tuh Muhammad kawin dengan wanita bekas istri anaknya. Gimana ini? Sehingga ketika perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk memperistri daripada Sayyiduna Zainab, bekas istri daripada anak angkat beliau, maka Nabi coba untuk menunda. Akhirnya justru datang teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga datang satu ayat yang menegur kepada Nabi, wa takhshan nas, ya Muhammad, kamu ternyata takut kepada manusia. Wallahu ahaqqu an takhsha, sesungguhnya Allah lah yang berhak untuk kamu takuti. Falamma qada Zaidun minha watara, kalau seketika Zaid udah menyelesaikan daripada hasratnya, artinya udah mentalak kepada istrinya Zainab, zawasna, maka kami Allah mengkawinkan kamu kepada Siti Zainab, bekas istri anak angkat kamu. Perkawinan Nabi kepada Sayyidatuna Zainab bukan tanpa hasrat Nabi, ya, tapi adalah perintah dan langsung dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tujuannya untuk menghapus beberapa hukum yang dianggap salah secara agama. Nah, sampai dikatakan apa? Sayyidatuna Zainab ini pernah beliau tafakhur, ya, membanggakan diri di hadapan para istri Nabi. Kalau kalian kawin, yang ngawinkan mungkin keluarga kalian, orang tua kalian, tapi kalau saya yang ngawinkan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ayat tadi, ya. Masya Allah. Kemudian hikmah yang berikutnya, Nabi istri lebih daripada 4, di antaranya apa? Hikmah al-istimaiyah, untuk memperkokoh hubungan. Ya, kita tahu ya, wazir yang menjadi khulafa Rasyidin yang pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Alhamdulillah, Sayyidina Abu Bakar sekaligus adalah mertua. Khulafa Rasyidin yang kedua siapa? Sayyidina Umar. Alhamdulillah, Sayyidina Umar juga siapa? Mertua Nabi. Lihat, Nabi memang sengaja. Dan Nabi ketika melihat Sayyidina Abu Bakar yang punya toko yang banyak di kota Mekah, yang habis satu persatu tokonya dijual sehingga isinya nggak ada semuanya untuk dakwah daripada Islam, Nabi berpikir gimana cara membalas daripada Sayyidina Abu Bakar. Mungkin nggak ada balasan kecuali dengan lebih diperkokohkan hubungan kekerabatan. Dengan apa? Menjadikan putri beliau istrinya, sehingga beliau tidak lain adalah mertua.
Bagaimana Nabi ketika bangga melihat keislaman daripada Sayyidina Umar bin Khattab, yang dengan Islamnya para malaikat di langit pun merasa girang, maka Nabi pun girang. Yang dengan Islamnya, ya orang-orang kafir pun menjadi berpikir untuk mengganggu Islam, maka bagaimana Nabi itu membahas Sayyidina Umar juga menjadi mertua Nabi Muhammad SAW untuk istimewanya, untuk kokoh dari kekeluargaan. Atau juga ini ada strategi sia-sia. Nabi ada strategi sia-sia, strategi politik untuk menyebarkan daripada dakwah, bukan politik untuk kekuasaan pribadi, untuk menyebarkan apa? Dakwah. Satu riwayat, ada seorang tawanan daripada orang Yahudi, yang kemudian dia menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Siapa? Sayyidah Juwairiyah binti Haris. Sayyidah siapa? Juwairiyah binti Haris. Dia menjadi tawanan. Kemudian setelah dia menjadi tawanan, ya, aradat an taftadi nafsaha, dia kepingin menebus kemerdekaannya. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta tolong kepada Nabi untuk dikasih harta supaya dia bisa menebus dirinya. Tapi lihat bagaimana kata Nabi. Farat, Nabi menawarkan kepadanya, ya, aidfa anha al-fida. Nabi memberikan tebusan untuk dirinya, dan Nabi menawarkan kalau mau kamu aku angkat menjadi istri. Dia menerima. Akhirnya dia di istri sama Nabi, dijadikan istrinya Nabi. Ketika menjadi istrinya Nabi, ya, faqala al-muslimun, maka orang Islam yang lain yang mungkin mereka juga mendapat apa? Tawanan-tawanan daripada saudara-saudaranya, ya, istri barunya Nabi tadi, mungkin keponakannya, mungkin pamannya dan sebagainya, sehingga orang Islam yang lain mengatakan asharur Rasulillah, para mertua, para kerabat Nabi menjadi budak kita nggak pantas, terus bagaimana? Ya berarti harus kita merdekakan. Ketika Nabi memulai, salah satu wanita yang menjadi pimpinan mereka dijadikan istri Nabi, maka Nabi tidak menekan para sahabat yang memiliki budak-budak daripada family itu wanita yang menjadi istri barunya Nabi. Mereka mengatakan ini budak-budak kita ini adalah sekarang menjadi familinya Nabi. Berarti apa? Gak pantas kita jadi budak kita. Harusnya apa? Dimerdekakan. Maka semuanya orang sahabat memerdekakan budak-budak yang daripada familinya tersebut. Nah, sehingga melihat bagaimana perlakuan Nabi dan juga para sahabat, ya, dari keluarga orang Yahudi ini, mereka semuanya masuk Islam. Ini strategi yang luar biasa. Ya, belum dari strategi yang lainnya. Ya, hasil Nabi itu lebih daripada 4. Ya, kalau Anda katakan mengikuti syahwat sangat tidak terbukti. Sekali lagi, beliau tidak kawin lebih daripada 4, lebih daripada 1, kecuali setelah umur 50 tahun. Dan itu perawannya cuma 1. Kalau Nabi mendaki perawan dengan sangat mudah sekali. Kalau Nabi mendaki hanya cantik dengan sangat mudah sekali. Para sahabat untuk Nabi semuanya diberikan, apalagi cuma anaknya. Dan apalagi dijadikan istri, berarti apa? Mereka sahabat menjadi mertua Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah sekali lagi, qad adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi itu sudah dididik oleh Allah, didikan dengan yang paling bagus. Sekali lagi jangan mengukur Nabi dengan ukuran kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kepada kita hidayah, kekuatan, riayah. Semoga kita selalu husnudzan kepada Nabi Muhammad SAW dan dicabut daripada perasaan-perasaan seperti yang oleh mereka para orang-orang yang iri kepada Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.